Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bunda Mimin dapat berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Oh iya teman-teman, pada pekan tema air ini Bunda Mimin akan membawakan sebuah kisah yang menarik. Kisah apakah itu? Iya betul, kisah salah seorang nabi yang mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi ya teman-teman? Ada yang tahu? Iya betul, Ulul Azmi adalah gelar khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Ulul Azmi ada 5 orang teman-teman. Kalau disingkat namanya jadi seperti nama Bunda Mimim loh. Tapi kalau ini Mimin, akhirannya huruf N. Siapa saja ya mereka? Iya betul, yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kali ini Bunda Mim akan bercerita tentang salah seorang Nabi Ulul Azmi yang ada hubungannya dengan cuplikan video yang satu ini teman-teman. Yuk kita saksikan dulu ya videonya. Gimana teman-teman? Sudah lihat tadi cuplikan videonya? Sudah tahu dong Nabi siapa yang ada hubungannya dengan cuplikan video tadi? Iya betul, Nabi Nuh alaihi salam. Yuk teman-teman, sekarang kita simak sama-sama kisahnya. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dikisahkan Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama masyarakat yang pernah mendapat tuntunan dari Nabi Idris alaihi salam. Namun, sepeninggal Nabi Idris alaihi salam, orang-orang tersebut mulai lupa dan ingkar teman-teman. Nabi Nuh alaihi salam yang pada saat itu berusia 480 tahun akhirnya diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan mereka kembali. Dengan begitu sabar, ikhlas, dan tawadu, Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali beriman. Sayangnya, usaha penyadaran selama 950 tahun oleh Nabi Nuh alaihi salam tidak banyak menghasilkan orang-orang beriman, teman-teman. Sebagian besar kaumnya tetap ingkar dan mencemooh dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terus diejek. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia mendapat perintah untuk membangun bahtera atau kapal besar sebagai jawaban doa-doanya. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar dengan bimbingan malaikat Jibril, teman-teman. Orang-orang yang beriman turut membantunya. Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal di atas perbukitan yang jauh dari pemukiman penduduk. Namun kegiatannya diketahui oleh kaumnya. Mereka datang melihat apa yang sedang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Tetapi bukannya membantu,
mereka justru mengejek dan menertawakan Nabi Nuh alaihissalam loh teman-teman. Namun Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya tidak menghiraukan ejekan-ejekan tersebut. Kapal pun terus segera diselesaikan pembuatannya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya dapat menyelesaikan pembuatan bahtera mereka teman-teman. Alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya untuk mengumpulkan berbagai macam hewan secara berpasang-pasangan. Hewan-hewan itu akan ikut serta dalam pelayaran Nabi Nuh alaihissalam. Dan hewan-hewan itu juga terkumpul atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempermudah tugas Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya. Setelah semua persiapan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam sudah selesai, sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan azab kepada kaum yang membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air sebagai bentuk azabnya. Air itu didatangkan dari langit maupun dari dalam bumi teman-teman. Inilah salah satu bentuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mudah teman-teman. Azab Allah Subhanahu wa taala juga mengenai keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri dan putra pertama Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an termasuk orang-orang yang ingkar dan menentang ajarannya karena terlalu memperturutkan hawa nafsu mereka teman-teman. Saat putranya hanyut, Nabi Nuh alaihissalam masih berusaha menolong putranya itu. Namun mereka tetap tidak mau naik ke atas bahtera dan mengatakan bahwa mereka akan mencari gunung yang lebih tinggi sebagai tempat berlindung. Di atas kapal yang besar itu, kesabaran Nabi Nuh alaihissalam beserta kaum mukmin diuji kembali teman-teman. Nabi Nuh alaihissalam beserta kaum mukmin juga hewan-hewan yang ikut memanjatkan doa keselamatan agar mereka selamat dari azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang ingkar dari ajaran Rasulnya. Sesuai dengan janji Allah, Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, kaum mukmin beserta hewan-hewan sampai banjir surut. Setelah berlayar selama ratusan hari, akhirnya air pun mulai surut. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di pegunungan Judi selama 30 hari. Pada tanggal 10 Muharram, banjir benar-benar surut. Nabi Nuh alaihissalam beserta kaum mukmin membebaskan semua hewan yang ada di dalam kapal. Nabi Nuh beserta kaum mukmin mengucap rasa syukur dan mereka berharap kehidupan mereka akan lebih baik daripada masa-masa sebelum banjir besar terjadi. Alhamdulillah. Nah, begitulah kisah Nabi Nuh alaihissalam teman-teman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di Siro-Siro selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini Bunda Mimim ambil dari buku My First Islamic Encyclopedia dengan judul The Great Prophet.